Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat anak-anak kita, anak-anak SMA PGC Salika kelas 10, IPA 4, IPA 5, IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, dan IPS 5. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Eh, Seperti yang kita tahu, kita sudah sudah melaksanakan yang namanya STS atau sumatif tengah semester. Nah, sudah saya cek semua jawaban kalian. Alhamdulillah semuanya nilai-nilainya pada bagus semua nih. Mudah-mudahan bisa mempertahankan apa yang kalian capai ini. Eh, untuk pembelajaran hari ini kemungkinan saya kasih secara video dan beberapa minggu ke depan juga sampai per tanggal 15 November saya nggak bisa hadir ke kelas karena kan ada yang namanya PPL atau pengenalan semacam program untuk ngajar di sekolah lain, termasuk saya sekarang mengajar di SMP Negeri 29 Kota Bandung. Nah, makanya dikarenakan hal seperti itu saya tidak bisa hadir ke kelas. Nah, mudah-mudahan kalian selalu ada di kelas, jangan sampai pada keluar, apalagi buat ke kantin dan lain sebagainya. Pokoknya mah jangan sampai keluar lah, soalnya takut guru-guru yang lain pada ngomongin kenapa ini jamnya kosong, kenapa ini gak ada gurunya gitu ya. Itu karena saya nggak bisa hadir gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas soal yang kemarin aja sih, ngebahas soal yang kemarin sama jawabannya. Nah, sudah cek semuanya, pasti di jawaban itu ada yang benar, ada yang salah juga. Nah, kita coba rundingkan, kita coba jawab soal-soal yang kemarin, jawaban apa yang benar nih. Oke. Untuk soal itu sebenarnya dibikin oleh saya sendiri. Cuman untuk kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3 itu kan gurunya sama Pak Wawan, tapi tetap soalnya sama-sama seperti kita. Untuk kelas IPA 4, IPA 5, dan sampai IPS juga. Karena yang bikinnya saya juga. Oke. eh itu soalnya kan PGS 15 soal atau pilihan ganda 15 soal, esainya 5 soal. Nah, untuk pilihan gandanya kita coba jawab satu persatu. Oke, untuk soal yang pertama. Soal pertama itu komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang artinya adalah, nah, sudah dijelaskan waktu dulu juga. Jadi komputer itu berasal dari bahasa Latin yaitu computare. Nah, arti dari computare itu adalah menghitung. Kenapa? Karena komputer itu diciptakan untuk jadikan alat hitung gitu. Jauh sebelum komputer dipakai untuk hal-hal seperti entertainment dan sebagainya. Nah, oke, untuk nomor satu jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Kita sikat-sikat aja nih, karena waktunya juga terbatas. Oke, yang kedua, komputer adalah salah satu penemuan yang dan memiliki peranan penting pada masa kini. Dalam menjalankan prosesnya, komputer memiliki konsep Tritunggal. Nah, Tritunggal ini maksudnya ada tiga konsep yang tidak bisa dipecahkan satu sama lain. Nah, yang dimaksud dari konsep Tritunggal itu yaitu adalah, nah, konsep Tritunggal itu ada tiga. Yang pertama ada yang namanya hardware. Hardware itu apa? Hardware adalah perangkat keras komputer. Lalu yang kedua adalah software. Software itu adalah perangkat lunak komputer. Dan satu lagi, tanpa hardware dan software komputer tidak bisa jalan. Apalagi kalau misalnya tidak ada yang menggunakan, komputer juga tidak bisa jalan. Nah, yang menggunakannya adalah namanya brainware. Berarti jawaban yang benar di sini adalah hardware, software, dan brainware. Berarti ada di jawaban pilihan A. Tuh. Oke, yang ketiga. Yang dimaksud dengan software adalah, sudah dijelaskan tadi, software adalah perangkat lunak komputer, yaitu jawabannya ada di poin D. Perangkat lunak komputer. Lanjut ke nomor 4. Yang dimaksud dengan hardware adalah, hardware itu apa? Hardware adalah perangkat keras komputer. Gitu.
Lalu yang selanjutnya nomor 5. Yang dimaksud dengan brainware adalah brainware itu adalah pengguna komputer, yaitu yang menggunakan komputer tersebut. Oke, selanjutnya yang nomor 6. Di bawah ini merupakan macam-macam hardware pada komputer. Nah, ada 4 hardware nih. Yang pertama ada keyboard, printer, hard disk, dan mouse. Nah, lanjut ke pertanyaannya. Yang dimaksud dengan perangkat input itu ditunjukkan pada nomor. Coba perangkat input itu apa? Kayak seperti contohnya seperti keyboard, mic, mouse, dan lain sebagainya. Nah, yang masuk ke input itu dari hardware yang ada di sini itu ada di nomor berapa aja? Ada di nomor 1 sama nomor 4 gitu. Berarti jawabannya ada di D 1 dan 4. Kalau printer itu maksudnya ke perangkat output. Kenapa? Karena dia mengeluarkan informasi dalam bentuk mencetak dokumen. Kalau hard disk dia adalah hardware untuk storage atau penyimpanan, atau bisa disebut juga hardware proses gitu. Oke, sudah paham? Oke, kita selanjutnya lanjut ke nomor 7. Nomor 7, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kita lihat nih gambar ini gambar apa. Nah, di sini ada port HDMI, ada port display, ada port DVI atau VGA. Nah, gambar ini merupakan bisa disebut dengan ada di sini tuh pilihannya ada RAM, hard disk, sound card, LAN card, VGA card. Nah, lebih tepatnya ini kan ada HDMI, ada display, ada VGA, berarti ini maksudnya buat ke menuju monitor. Berarti monitor itu membutuhkan yang namanya apa ya? Portnya VGA. VGA atau HDMI juga bisa, tapi alat ini disebut dengan namanya VGA card atau display card gitu. Jadi fungsinya untuk memproses gambar yang dari komputer untuk diteruskan ke monitor gitu. Oke, yang selanjutnya nomor 8, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar ini ada tulisan nih, Intel Gen keempat, Intel Core i7. Nah, kalau ini adalah namanya prosesor alias tempat komputer untuk untuk menghitung segala proses. Nah, alias otaknya komputer ini. Nah, ini namanya prosesor ya. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke nomor 9. Masih gambar juga. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kita lihat. Di sini ada hardware yang berbentuk keping. Nah, maksudnya ini apa? Nah, kalau hardware berbentuk keping ini, terus ada yang hitam-hitam ini adalah RAM atau Random Access Memory. Nah, Random Access Memory ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyimpan data, tapi dia bersifat non volatil atau yang disebut dengan bersifat sementara. Ketika komputer itu mati, dia akan RAM tidak bisa menyimpan data itu. Jadi ketika komputer nyala kembali, data yang ada di RAM itu nggak ada apa-apa lagi. Jadi pokoknya fresh lagi seperti semula. Jadi RAM itu hanya untuk menyimpan data secara sementara aja gitu. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke nomor 10. Jenis perangkat lunak atau software yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer adalah. Nah, di sini poin-poinnya mungkin dengan kalian ada beberapa yang belum tahu nih. Yang pertama ada open source. Open source ini dia fungsinya untuk ketika kita membuat program, ada yang namanya open source, ada yang namanya lisensi dan lain sebagainya. Nah, maksudnya open source itu si program itu udah dibuat sama orang lain, tapi kita bisa mengeditnya atau kita menambahkan fitur-fitur lainnya gitu. Jadi kita bisa kembangkan si aplikasi itu. Nah, itu disebut dengan aplikasi open source. Itu yang poin A. Poin B itu adware. Nah, adware itu kan dari kata pertama ada yang namanya add itu
bisa disebut dengan iklan. Nah, adware itu adalah software untuk menampilkan sebuah iklan. Iklan apa aja nih? Ada banyak sebenarnya iklan itu. Di Google juga banyak iklan. Nah, itu maksudnya ke hardware. Yang ketiga, yang poin C, ada yang namanya spyware. Spy itu dalam artian itu sama seperti mencuri, atau bukan mencuri sih, seperti kayak software untuk mengintai. Contohnya kayak apa ya, contoh handphone kalian tiba-tiba diretas sama seseorang, lalu si handphone kalian itu diintai atau disusupi sebuah software untuk bisa misalnya bisa melihat WA, bisa melihat isi chat WA, bisa melihat kamera, bisa membuka kamera dan sebagainya. Nah, ada software seperti itu. Nah, itu namanya spyware. Fungsinya untuk mengintai gitu. Lalu yang kedua, nah, D ini adalah malware. Malware itu adalah software yang dibuat untuk menyebabkan kerusakan, atau yang sering disebut dengan virus lah kalau kalian bisa lebih kenalnya. Nah, eh, malware ini fungsinya untuk membuat kerusakan, atau ada juga yang dirancang untuk untuk menjahili pengguna. Itu namanya malware. Lalu yang terakhir ada yang namanya firmware. Nah, firmware ini adalah eh, seperti halnya seperti apa ya namanya, eh, op- operasi sistem operasi maksudnya. Dia istilahnya apa ya namanya teh, mengatur penggunaan hardware dan software. Itu namanya bisa disebut dengan firmware juga. Itu software yang bisa mengatur hardware sama software, atau sering disebut dengan eh, sistem operasi. Itu firmware. Berarti di sini jawabannya adalah D, malware. Nah, malware adalah program yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer gitu. Lalu yang ke-11, perintah untuk membuat dokumen baru pada Microsoft Word adalah perintah untuk membuat dokumen baru. Ketika kita ingin membuat dokumen baru, kita harus memakai perintah apa nih? Sesuai dengan nama dokumen baru, atau ada kata baru nih. Kata baru ini bisa disebut dengan new. Berarti perintah yang ada di sini itu adalah apa? Perintah apa? Perintah new. Gitu. Paham seperti ini? Oke. Kita lanjut ke nomor 12. Di dalam tab home, mungkin kalian belum tahu nih apa itu tab. Nah, tab ini yang ada di dalam sini ada yang namanya home, insert, draw, design, layout, reference dan sebagainya. Itu adalah namanya tab. Nah, tab ini ada di home tuh ada beberapa menu nih. Di insert juga ada banyak menu juga nih, tuh menu. Di design ada beberapa, di layout banyak, ada margins, orientation, size dan columns. Nah, di soal nomor 12 kita menuju ke tab home, disuruh ke tab home nih. Nah, yang digunakan fungsi yang digunakan untuk mengubah warna teks adalah di mana nih? Untuk mengubah warna teks ya ada di sini. Ini namanya font color. Nah, ini adalah font color. Kita bisa merubah warna apapun ketika contoh nih, kita blok ini terus kita pengen ganti warna. Kita tinggal tinggal kita ganti warna, ini merah, ini warna biru, ini warna ungu gitu. Nah, kita bisa ganti sesuai keinginan kita. Nah, ini namanya font color 12. Selanjutnya, untuk nomor 13. Untuk membuat penulisan paragraf menjadi rata tengah adalah, nah ini udah masuk ke penulisan. Nah, penulisan itu ada beberapa macam. Ada yang namanya apa? Align left, ada align right, ada center, ada yang namanya justify. Nah, fungsi-fungsinya ini berbeda. Nah, kalau align left, dia fungsinya untuk membuat konten kalian atau teks kalian menjadi rata kiri. Ingat, left itu kiri gitu, jangan terbalik, yang left kanan atau yang right kiri gitu, itu kebalik gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya center. Nah, center ini bukan center lampu ya. Center ini maksudnya
membuat konten kalian atau teks kalian menjadi rata tengah, bukan rata tengah, jadi kayak posisinya di tengah gitu. Jadi ketika kalian pengen membuat teks itu menjadi di tengah, kalian nggak usah yang namanya bikin spasi terlalu banyak gitu. Kayak sepertinya ini nih, mana ya, kayak pengen contoh ini teks. Nah, kita pengen membuat ini menjadi di tengah. Nah, kalian nggak usah kayak pakai spasi terlalu banyak seperti ini. Ini terlalu memakan waktu dan nantinya juga tidak bakal akurat gitu. Caranya gimana? Caranya ini. Tinggal kalian blok, nanti ada yang namanya center. Nah, otomatis si teksnya akan jadi di tengah tanpa harus membuat spasi apalagi membuat tab gitu. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya align right atau rata kanan, membuat fungsinya untuk membuat konten kalian itu menjadi rata kanan. Itu maksudnya rata kanan apa? Jadi yang sebelah mana kanan nih? Nah, sebelah kanan di sini nih. Nah, di sebelah kini di sebelah sini ini jadi rata. Nah, sebelah kirinya dia tidak rata gitu. Jadi hanya rata di sebelah sini, di sebelah kiri. Nah, ada satu lagi nih, biar pengen rata kanan kiri, jadi kayak semacam koran dan sebagainya. Nah, ini menggunakan Justify gitu. Justify ini fungsinya untuk membuat teks kalian atau konten kalian menjadi rata kanan dan rata kiri juga gitu. Nah, di soalnya untuk membuat penulisan menjadi rata tengah itu menggunakan apa? Nah, tadi pakai apa? Center. Gitu. Oke, sudah paham? Lanjut ke nomor 14. Tombol atau fungsi Ctrl P berfungsi untuk apa? Ctrl P apa? Nah, kita coba. Kita pencet Ctrl sama P. Munculnya apa? Print. Nah, munculnya print. Berarti si fungsi Ctrl P ini fungsinya untuk print atau yang namanya bisa disebut dengan mencetak dokumen. Gitu. Lalu yang selanjutnya nomor 15. Untuk memberi garis bawah pada suatu kata atau kalimat, maka pilih perintah apa nih? Apakah bold, italic, underline, highlight, atau strike through? Nah, kita coba fungsinya satu-satu. Kalau bold itu apa? Bold itu adalah fungsinya untuk apa? Menebalkan teks. Nah, seperti ini. Itu untuk menebalkan teks. Kalau italic apa? Kalau italic dia fungsinya untuk memiringkan huruf seperti kayak seperti ini. Nah, dia jadi agak miring ke sebelah kanan gitu. Underline. Nah, underline ini fungsinya untuk memberi garis bawah pada suatu kata atau kalimat. Nah, ini underline nih. Kalau highlight ini kalau kayak tadi nih, kalau jawaban dia pakai highlight. Nah, dia bisa pakai warna kuning dan warna lain sebagainya, banyak sebenarnya. Kalau strike through dia fungsinya untuk memberikan apa? Memberikan kayak seperti coretan. Contoh kayak coretan apa ya? Lulus atau tidak lulus. Nah, contoh kalau misalnya kalian lulus, nah berarti tidak lulusnya kalian coret. Nah, dia menggunakan namanya strike through namanya. Oke. Untuk jawaban yang nomor 15 itu apa? Sudah jelaskan apa? Garis bawah itu apa? Underline. Nah, berarti jawabannya adalah C. Gitu. Oke, untuk PG sudah kita bahas semuanya. Nah, kita sekarang menuju ke esai. Nah, untuk esai apa ya? Sebenarnya esai banyak yang benar, ada juga yang salah. Cuman kalau esai minimal kalian menyebutkan apa ya? Ada satu kata dua kata yang benar, itu udah saya benarin gitu. Nah, contoh untuk nomor 1 nih, apa yang dimaksud dengan hardware? Hardware itu adalah perangkat
keras. Nah, kalau misalnya di jawaban kalian ada yang namanya atau yang disebutin perangkat keras atau misalnya perangkat yang bisa dipegang atau pokoknya yang merujuk ke arah perangkat keras lah, itu udah dibenerin. Jadi maksudnya udah jawabannya udah bener gitu. Tapi kalau misalnya selain daripada itu salah. Atau apalagi kalau misalnya terbalik itu salah. Tapi kalau misalnya terbalik saya ditulisin terbalik gitu. Jadi perangkat keras, hardware perangkat keras, software perangkat lunak gitu. Nah, untuk software itu adalah perangkat. Nah, segini aja jawaban kalian udah bener. Itu segini aja. Nah, brandware adalah pengguna. Pengguna. Nah, bisa disebut pengguna, bisa disebut dengan eh, atau manusia yang terlibat, atau misalnya dijelasin kayak manusia terlibat apa ya, manusia terlibat dalam mengoperasikan, atau misalnya manusia yang mengoperasikan, boleh pokoknya apapun itu tetap saya benerin gitu. Oke, sudah paham. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kadang di kalian itu ada yang nyebutin eh, apa ya, kayak jenis-jenis kayak input output, eh, prosesor atau memori, padahal itu apa ya, kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena saya suruhnya sebutkan dan jelaskan hardware apa saja yang ada pada komputer. Maksudnya hardware apa saja itu adalah sebutin kayak contoh. Contoh nih, satu keyboard, kedua mouse, ketiga monitor. Nah, jelasin ke sama kalian keyboard itu apa. Keyboard adalah alat untuk memasukkan karakter atau alat untuk mengetik, itu boleh pokoknya apapun, pokoknya tujuannya ke situ, itu udah benar. Atau misalnya mouse fungsinya untuk menggerakkan kursor, fungsinya untuk menavigasi dan sebagainya, itu bisa jawabannya benar. Dan satu lagi, atau monitor, fungsinya untuk menampilkan suatu tampilan yang diproses oleh komputer, itu bisa. Pokoknya minimal 3 sebutin, jangan sebutinnya 2 1, itu udah disebut, itu saya kurangi nilainya. Tapi kalau misalnya minimal kalian 3, itu sudah saya benarkan gitu. Gitu ya, ingat. Nah, yang selanjutnya copy paste. Nah, copy itu apa? Fungsinya untuk menyalin teks yang kalian copy. Contoh, kalian blog terus kalian copy dengan menggunakan CTRL-C atau klik kanan, terus ada yang namanya copy ini. Nah, sudah kalian copy, itu pasti kalian akan mempas atau yang sering kalian sebut paste lah gitu. Nah, paste ini itu fungsinya untuk menyimpan atau menempelkan hasil kopian kalian ke teks yang lain. Contoh, kalian copy teks ini terus kalian paste di bawah. Nah, bisa. Contoh, tulisan selamat mengerjakan, kalian copy, bisa digunakan CTRL-C atau copy ini. Nah, cara pastenya gimana? Cara pastenya bisa dengan menggunakan CTRL-V atau menggunakan klik kanan, ada di sini paste option. Nah, di sini ada beberapa opsi, boleh ini, boleh ini, boleh ini, banyak. Nah, ini paste namanya, untuk menempelkan. Oke, sudah paham kan fungsinya untuk apa? Oke, kita lanjut ke nomor 4. Jelaskan perintah berikut. Ada yang namanya font size, font color. Yang pertama, font. Nah, font ini apa ya? Fungsinya untuk merubah jenis teks. Maksudnya jenis teks apa? Di sini ada yang namanya Arial nih. Nah, Arial, ada apa ya? Pokoknya yang namanya style atau merubah font dan sebagainya, teks gitu, merubah apa ya namanya teh. Kadang ada yang nyebut mengatur tulisan, mengatur apa gitu. Nah, yang jawaban benarnya adalah mengatur jenis tulisannya mau kayak gimana, mau Arial atau misalnya mau Times New Roman. Arial kan lebih ke apa ya, non formal, Times New Roman lebih ke formal teksnya gitu.
Nah, itu namanya jenis font namanya. Lalu yang kedua ada yang namanya font size. Nah, font size ini dari kalian banyak yang benar, sudah benar semuanya. Nah, font size ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk merubah ukuran teks atau kalimat. Nah, gitu. Itu aja jawabannya. Lalu yang ketiga font color. Font color fungsinya untuk merubah warna teks. Gitu. Minimal ini jawabannya. Kalau misalnya merubah warna teks sesuai keinginan itu bisa juga. Pokoknya apapun jawabannya yang penting menuju ke sini gitu. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke nomor 5. Soal terakhir. Jelaskan perintah berikut. Ada align left, align right, ada center, ada justify. Sudah dijelaskan tadi align left apa? Untuk membuat teks menjadi rata kiri. Ingat, rata kiri. Ini apa? Fungsinya untuk apa? Rata kanan. Center apa? Fungsinya untuk membuat teks menjadi di tengah. Nah, justify apa? Fungsinya untuk membuat teks menjadi rata kiri dan kanan. Nah, dari kalian kebanyakan kebalik antara left atau right. Gini, fungsi apa ya? Cara membedakan kiri atau kanan dalam bahasa Inggris. Kalau menurut saya nih, kalau kiri ada berapa huruf? Ada 4 huruf kan? Nah, kalau kiri berarti dia apa ya? Bahasa Inggrisnya adalah left, karena left juga 4 huruf. Gitu. Itu. Nah, kalau kanan ada berapa huruf? Ada 5 huruf. Nah, untuk bahasa Inggrisnya adalah right. Right ada berapa? Ada 5 gitu. Jadi, biar kalian gak kebalik antara apa itu left atau apa itu right, itu lihat aja dari bahasa Indonesia. Kalau kiri berarti left, kalau kanan berarti right gitu. Jangan kebalik, left adalah kanan, right adalah kiri gitu. Itu kebalik. Gitu. Berarti ini jawabannya adalah. Nah, sekian untuk jawaban hari ini. Kalau misalnya kalian masih ada catatan yang belum beres yang sudah saya kasih, lanjutkan aja untuk minggu ini. Nanti saya akan memberikan link Google Classroom ke wali kelas kalian. Nah, link Classroom yang ini, tapi ini untuk SMP, tapi saya belum buat untuk SMA. Nah, nanti akan saya kasih Classroom. Fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti saya akan kasih materi ke sana. Saya akan kasih tugas ke sana. Kalau misalnya contoh nih, tugas catatan kalian udah, nah kalian tinggal kalian fotoin, kumpulin ke Classroom. Nanti saya nilai langsung di sana. Nah, untuk tanda tangan nanti saya menyusul ketika PPL-nya udah beres gitu. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sampai segini aja. Udah lama nih, setengah jam. Mungkin kalian nonton video ini pasti ngantuk lah. Biasanya kalau misalnya bikin video 5 menit cukup, tapi ini karena pembahasannya untuk membahas tentang soal-soal STS yang kemarin kalian jawab, makanya lama gitu. Oke, sekian untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya dibereskan. Oke, sekian dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.